Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zaina Brani Ilyas dari kelas PJKRI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal positif dan hal negatif yang ada pada film Ready Player One. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini, mari kita bersama-sama menonton trailer Ready Player One terlebih dahulu. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid, my mom too. And I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. It's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Film dan gamers ini berhasil menyuguhkan sebuah tontonan yang tak hanya unik dan menarik, namun juga memiliki premis yang bermanfaat. Bercerita mengenai dunia yang mulai menjadi kacau karena banyak orang yang lebih memilih game daripada kehidupan nyata. Steven Spielberg yang telah 2 kali memenangkan penghargaan Piala Oscar ini berhasil memberikan sebuah hiburan yang menyenangkan sekaligus pelajaran berharga khususnya untuk para gamers yang no life. Bahkan saat ini film baru ditayangkan terbatas di South by Southwest Film Festival pada awal Maret lalu. Ia berhasil menuai banyak sekali pujian dari para kritikus film dan para penonton awam. Film Ready Player One ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul sama. Karangan Ernest Cline tahun 2011 silam, film yang bersetting pada tahun 2045 ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang modern, namun justru malah terlihat terbelakang karena sebagian besar dari manusia memilih untuk bermain game daripada melakukan aktivitas nyata. Melalui sebuah dunia game virtual reality bernama Oasis, orang-orang dapat melakukan apapun yang mereka suka, tanpa harus berpergian kemanapun, seperti bertarung melawan monster, beradu balap, naik gunung
Reds bersama Batman berseluncur menggunakan papan Sky di piramida Giza, dan banyak aktivitas gila lainnya yang hanya dapat dilakukan di dalam game. Dengan memakai avatar atau skin yang telah ada dalam game maupun pop culture lainnya, mereka bisa menjadi siapapun yang mereka mau, seperti Lara Croft, Trickster, Batman, Joker, maupun Mario dan lain-lainnya. Di Oasis ini, siapapun dapat menjadi apapun, pergi kemanapun, dan melakukan apapun yang mereka suka. Oleh karena hal tersebut, para manusia terlena dengan nafsu fana dan sangat bergantung pada Oasis. Selain itu, manusia juga bergantung pada Oasis karena menjadikan Oasis sebagai sarana untuk menyambung hidup. Dengan menjalankan misi di dalam Oasis, mereka dapat memperoleh koin-koin yang dapat ditukarkan dengan uang asli. Dunia bernama Oasis ini diciptakan oleh James Halliday. Sebelum ia meninggal, ia memberikan sebuah pesan wasiat bahwa siapapun yang dapat menemukan 3 kunci yang ia sembunyikan dan mendapatkan Easter egg miliknya, maka orang tersebut akan mendapatkan kekayaan dan kendali penuh atas Oasis. Sontak setelah pengumumannya tersebut, banyak gamers yang memburu Easter milik Halliday, namun dalam kurung 5 tahun tak ada satupun yang menemukannya. Suatu saat, seorang gamers muda yang bernama Wade Watts yang jarang bersosialisasi dan tak punya satupun teman di dunia nyata, berhasil menemukan kunci pertama untuk membuka Easter egg. Seorang pemimpin perusahaan inovatif online industri atau disebut EOI bernama Sorrento yang melihat Wade Watts menemukan kunci pertama langsung merasa terancam karena dirinya menginginkan kendali penuh atas Oasis untuk kepentingan pribadi. Berbagai cara ia lakukan untuk menyingkirkan Wade, bahkan melalui beragam upaya pembunuhan di dunia nyata. Sadar akan buruk yang direncanakan EOI, Wade Watts bersama para rekan yang ia kenal lewat dunia game saling bekerja sama di dunia nyata untuk menghentikan EOI dan sekaligus mencari kunci yang tersisa agar Oasis tetap selamat. Salah satu daya tarik dari film ini yang mampu membangun hype dan telah ramai diperbincangkan bahkan sebelum filmnya rilis adalah hadirnya para ikon pop culture. Banyak sekali ikon pop culture yang dihadirkan di film ini, walaupun hanya numpang lewat, tetapi beragam ikon pop culture yang lewat tersebut kadang mampu menghadirkan sebuah senyum kecil ke wajah kita saat scene singkat tersebut hadir. Ketika melihat seorang Arkham Knight yang keluar dari lobi, Lara Croft yang meminta foto, ataupun Chucky sebagai boneka psikopat terkutuk yang secara brutal menusuk musuh-musuhnya. Sebagai gamer dan penikmat hiburan pop culture, mungkin hal tersebut mampu memberikan kita sendiri rasa senang. Dan hal positif dari sebuah film ini, kita banyak mendapatkan pengalaman yang tidak akan kita ketahui di dunia nyata. Di film ini, kita akan mengerti bahwa dengan bermain game juga kita dapat bersosialisasi dengan orang-orang di dunia maya dan bertemu dengan orang-orang baru.
kita juga bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan dari orang-orang yang kita kenal di dunia maya, seperti tentang kehidupannya ataupun berbagai pengetahuan yang ia miliki. Game juga dapat menghasilkan uang. Dari orang-orang di lingkungan saya yang juga biasa bermain game, ia dapat menghasilkan uang. Dari dia menukarkan koin yang dia miliki menjadi uang, ataupun bisa menjual skin langka yang dia miliki ke orang yang sama memainkan game itu juga, dan bisa juga menjual akunnya ke orang yang sama memainkan game tersebut, tentunya dengan skin atau level game yang sudah sangat tinggi. Adapun dampak negatif yang didapatkan ketika kita terus-menerus bermain game, contohnya, tampak banyak orang lebih mementingkan untuk asik dengan dunia mereka sendiri, seperti bermain game, dibandingkan membangun hubungan sosialisasi dengan orang dunia nyata. Dan walaupun kita banyak mendapatkan teman di dunia maya, kita perlu juga hati-hati karena kita tidak tahu sifat manusia. Ada yang jahat dan baik maupun manipulatif. Dan jangan gampang percaya dengan orang di dunia game, karena sebuah karakter manusia itu bisa diubah di dunia maya dan bisa saja sangat berbeda dengan sifat atau karakternya di dunia nyata. Maka dari itu kita perlu bersosialisasi di kehidupan nyata agar kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan bercanda gurau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, itulah pembahasan saya kali ini tentang hal positif dan hal negatif yang ada dalam film Ready Player One. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.